ini Farah, NIM 230 1216. Saya akan melaksanakan praktikum fisiologi tumbuhan, yaitu transportasi zat hara. Berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama ada air, ada 2 gelas aqua yang berisi air juga, vaselin, zat pewarna berwarna merah, pisau, dan juga tumbuhan pacar air, bunga pacar air. Masukkan zat pewarna ke dalam aqua yang berisi air. Potong akar pada tumbuhan bunga pacar air dan iris sepanjang kurang lebih 3 cm. Pengembangan pada bunga kedua. Selanjutnya pada bagian phloem tumbuhan dikasih vaselin secara merata. Untuk yang satu lagi bagian xilem dikasih vaselin. Setting angka selanjutnya, tanaman pacar air yang sudah diberi vaselin bagian yang berbeda dicelupkan secara bersamaan dalam air yang sudah diberi warna. Selanjutnya tinggal ditunggu selama 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit diangkat tanaman. Setelah itu dilakukan pengukuran. Zat pewarna yang sudah terserap ke tanaman. Didapat 9 cm pada tanaman yang diolesi vaselinnya di bagian phloem. Pada tanaman kedua yang bagian silemnya dikasih vaselin didapati 5 cm. Didapat ukurannya, maka dihitung dengan rumus tinggi larutan per waktu. Berikut adalah tanaman yang telah direndam pada zat pewarna selama 30 menit. Didapatkan data transportasi zat hara tanaman pacar air, perlakuan silam ditambah vaselin, tinggal larutan iosin setelah 30 menit adalah 5 cm dengan V-nya 0,03 mm per detik. Sedangkan pada perlakuan phloem ditambah vaselin, tinggal larutan iosin setelah 30 menit adalah 9 cm dengan V 0,5 mm per detik. Berdasarkan hasil percobaan, diketahui kecepatan pergerakan hara dengan perlakuan silam ditambah vaselin pada pacar air atau Balsamina impatiens L adalah lebih kecil, yaitu 0,03 mm per detik dibandingkan dengan perlakuan phloem ditambah dengan vaselin sebesar 0,5 mm per detik. Hal ini dikarenakan phloem sebenarnya memiliki fungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis yang berasal dari daun atau disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan silam untuk mengangkut hara mineral dan air dari akar ke daun. Hal ini sesuai dengan literatur dari Suyetno 2012 yang menyatakan bahwa pengangkutan hara secara vasikular terjadi melalui pembuluh kayu atau silam dan pembuluh kulit atau phloem. Pengangkutan air dari akar ke batang terjadi melalui pembuluh kayu, sedangkan pembuluh kulit hanya mengangkut hasil asimilasi fotosintesis.
Faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi zat hara pada tumbuhan diantaranya adalah suhu, konsentrasi larutan, beda tekanan, dan zat-zat adsorptif. Di mana pada suhu yang tinggi maka tumbuhan semakin banyak menyerap hara dan air untuk menjaga kestabilan tubuhnya sehingga tidak terjadi kekeringan. Hal ini sesuai dengan literatur dari Kasuma yang menyatakan bahwa pergerakan unsur hara tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor yang meliputi beda suhu, beda konsentrasi, beda tekanan, dan zat-zat adsorptif. Pada percobaan digunakan vaselin untuk menutupi bagian-bagian yang akan diujikan. Vaselin sebagai lapisan lilin untuk menahan air yang masuk pada bagian yang dipercobakan. Sedangkan larutan iosin digunakan untuk menandakan adanya laju transportasi air, di mana iosin yang berwarna akan masuk ke jaringan pembuluh pada tanaman dan menyebar ke bagian tumbuhan. Hal ini sesuai dengan literatur Rahman yang menyatakan bahwa untuk mengetahui laju pergerakan hara tanaman digunakan air berwarna, bisa menggunakan iosin atau pewarna lain, sehingga diketahui bagian mana yang mengangkut hara pada tanaman. Sedangkan vaselin digunakan sebagai lapisan lilin sehingga tidak terjadi penyerapan dari bagian yang tidak diinginkan. Unsur hara dan air masuk melalui akar bisa melalui beberapa cara, yaitu dengan difusi, osmosis, dan aliran massa. Yang ketiganya berbeda sesuai konsentrasi dan zat pelarut masing-masing. Hal ini sesuai dengan literatur dari Suyitno yang menyatakan bahwa secara umum gerakan zat menyebar dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah atau dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan tinggi disebut difusi. Sedangkan osmosis adalah pergerakan air dari konsentrasi tinggi menuju daerah yang konsentrasinya rendah.